saya Tata dari kelas 7F nomor absen 18 dari kelompok 7 SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, saya Mestri, kelas 7F nomor 20 dari kelompok 7 SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, nama saya Fiona Angeli Kurniawan dari kelas 7F nomor absen 30 dari kelompok 5 dari sekolahan SMP Regina Pacis Surakarta. Kami dari kelompok 7 akan bercerita tentang cerita alam sahabatku dalam bentuk podcast. Mata pelajaran yang kami ambil adalah PPKN, Agama, dan IPA. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Makasih. Nah, mata pelajaran pertama yang akan kita bahas adalah Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, langsung aja yuk kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik daerah itu? Nah, yang dimaksud karakteristik adalah ciri-ciri atau keunikan yang dimiliki daerah tersebut hingga membedakan dengan daerah yang lainnya. Oh gitu ya, jadi setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yap, betul banget, setiap daerah mempunyai karakteristiknya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Apa sih ciri khas karakteristik daerah itu? Kalau ciri khas karakteristik daerah sendiri adalah memiliki sifat kedaerahan tertentu, mempunyai adat istiadat khas yang sendiri, lalu memiliki unsur kebudayaan asli dan tradisional, dan dianut oleh para penduduk daerah tersebut. Jadi ciri khas karakteristik daerah sendiri harus memiliki unsur kebudayaan asli dan tradisional ya? Ya, bener banget. Oh gitu, oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba dong sebutin beberapa karakteristik daerah yang ada di Indonesia. Kalau beberapa karakteristik daerah yang ada di Indonesia, yaitu memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda, adanya budaya di setiap daerah, adanya bahasa di setiap daerah, memiliki banyak kekayaan dan keunikan alam, mempunyai logat daerah, banyaknya populasi hewan. Jadi banyaknya populasi hewan menyangkut karakteristik daerah yang ada di Indonesia ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Wah, pertanyaannya udah habis aja nih. Gimana kalau kita ganti ke mata pelajaran selanjutnya? Boleh, gimana kalau kita langsung aja? Oke, kita langsung lanjut ke mata pelajaran selanjutnya yaitu Pendidikan Agama Katolik. Apa sih menurutmu tentang pertemanan dan persahabatan? Kalau menurutku, pertemanan dan persahabatan adalah orang yang kita anggap seperti keluarga, dan dia adalah orang yang selalu menemani kita kemana-mana saat kita ajak keluar. Bagaimana perasaanmu mempunyai teman dan sahabat? Perasaanku sekarang sudah mulai terbuka untuk semua orang dan tidak jadi pemalu lagi. Jadi semenjak kamu punya teman dan sahabat, kamu jadi lebih terbuka ya? Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perubahan apa sih yang kamu alami semenjak kamu punya teman dan sahabat? Perubahan yang aku alami adalah dari sebelumnya sifatku egois dan pemarah, sekarang sudah bisa mengontrol sedikit emosi dan sedikit demi sedikit. Oh, jadi teman dan sahabat memberikan pengaruh baik buat kamu ya? Ya, benar banget. Apa yang membuatmu senang dari mempunyai seorang teman dan sahabat? Bisa berbagi cerita, bisa bercanda bersama, saling menyayangi satu sama lain. Lalu apa pendapatmu tentang pacaran di zaman sekarang? Pendapatku seharusnya berpacaran itu dari umur 19 tahun, karena menuju kita dewasa, kita juga harus berpacaran secara sehat. Ngomong-ngomong tentang berpacaran secara sehat, kamu punya nggak tips berpacaran secara sehat? Ada, contohnya pergi ke gereja bersama, meskipun terlihat simpel, tapi ini sudah termasuk berpacaran dengan sehat. Wah, nggak kerasa ya, pertanyaan untuk pelajaran agama ini udah habis. Gimana kalau kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya? Boleh, kita langsung lanjut aja ya.
Nah, mata pelajaran terakhir yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pertanyaan pertama, menurutmu apa akibat dari berubahnya tatanan lingkungan oleh makhluk hidup? Menurutku akibat lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan sesuatu peruntukannya. Terus selain akibat yang udah kamu sebutin, ada juga pencemaran lingkungan. Bagaimana pencemaran air dapat terjadi? Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sungai, danau, laut, dan lain-lainnya yang terkena pestisida berlebihan, pupuk kimia, dan lain-lain. Apa aja sih dampak dari pencemaran udara itu? Dampak pencemaran udara ya antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Lalu bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Nah, cara mengulangi pencemaran tanah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian. Melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian secara organik, mensosialisasikan konsep reduksi, recycle, and reuse. Nah, sebagai generasi muda, kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Bagaimana usaha-usahamu supaya lingkungan tidak tercemar sehingga tidak menyebabkan pemanasan global? Ya, usaha-usaha yang dilakukan, contohnya dengan menghindari penebangan secara liar, tidak membuang sampah bahan kimia di aliran sungai, menanam pohon di pinggiran jalan kota, dan lain-lainnya. Nah, beberapa pelajaran yang kita bahas sampai di sini dulu ya. Jadi kesimpulan dalam cerita kali ini adalah, jadi meskipun kita anak muda, justru kita harus lebih berperan lebih aktif dalam kita mencintai lingkungan kita, mencintai sesama kita, menghargai sesama kita sebagai orang-orang yang sangat dekat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga selalu senang dengan video kami. Untuk jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker saat pergian, dan juga jangan lupa taati protokol kesehatan ya. Salam Serviam, Tuhan memberkati.